8, situasi dan ajakan beribadah. Situasi kita memang belum banyak berubah menjadi lebih baik, tetapi sebagai orang beriman, kita terus mengalami karya nyata pemeliharaan Tuhan. Hari baru di minggu baru ini juga dipenuhi dengan kisah tentang kasih setia dalam pemeliharaan Tuhan bagi kita. Memang ada banyak peristiwa di sekitar kehidupan yang dapat membuat kita menjadi lemah, goyah, putus harapan, dan kehilangan kasih. Tetapi sesungguhnya lebih banyak dan terlalu banyak pengalaman iman yang membuat kita kuat, kokoh, teguh, dan berlompat kegirangan untuk menuturkan dan menyaksikan kepada sesama dan kepada dunia Tuhan Allah kita yang berkarya menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus tetap hadir dengan kuasa Roh Kudus-Nya tiap saat dan tiap detik. Hari ini kita beribadah dan berkesempatan lagi untuk merayakan karya agung kasih Allah melalui pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Setiap orang memperingatinya dan sekaligus memperingati kekuatan dan kemenangan imannya atas situasi saat ini. Karena dalam iman kita percaya pandemi COVID-19 bisa turut mempengaruhi perubahan situasi. Tetapi Tuhan Allah kita mengendalikan setiap perubahan menurut kuat kuasa-Nya yang meneguhkan dan menyelamatkan kita waktu demi waktu. Pelayanan firman dan sakramen hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Maria P. Banjarnahor. Jemaat mari berdiri dan kita bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 11 bait 1 dan 3 sampai 3. Bersyukur kepada Tuhan.
Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ibadah kami kepadamu, ya Bapa, yang kami naikkan dari tempat kediaman kami masing-masing, berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Kami bersyukur senantiasa kepadamu, ya Allah, karena kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kuduskanlah persekutuan kami saat ini dalam perjumpaan denganmu, dan seluruh karya hidup kami yang melanjutkan perjumpaan ini dengan sesama kami, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan, kita puji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 13 bait 1 dan 3. Bumi dan langit pujilah. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Oh hikmat kasih Dialah, tak jatuh diserang di dalam darah daging pun berjuang dan menang. Mari merendahkan diri kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Ya Tuhan Allah kami, dalam kerendahan hati kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau sebagai Bapa berlimpah kasih setia. Saat kami khawatir menjalani kehidupan kami dengan berbagai kesulitan dan pergumulan yang dunia perhadapkan kepada kami, Engkau berulang kali menunjukkan kepada kami bahwa Engkau dengan cara-Mu sendiri hadir, menguatkan dan meneguhkan. Engkau dengan cara-Mu yang tidak kami salami, hadir memegang tangan kami yang tak berdaya, meneguhkan dan menuntun langkah-langkah kami yang goyah. Bersama-Mu, Bapa yang tidak pernah melepaskan dan meninggalkan kami terus dimampukan untuk menyesuaikan diri dan mengatasi berbagai perubahan situasi di sekitar kami. Kini, mengawali minggu baru ini, kami tahu dan kami percaya tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang telah menyelamatkan kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang menjaga kami siang dan malam dengan Roh Kudus-Mu. Kami datang merendahkan hati, membawa hidup kami, menyerahkannya penuh ke dalam kuasa-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam pikiran dan perasaan-Mu, ke dalam perhatian-Mu yang tidak pernah berpaling dari kami, bahkan ketika kami berpaling dan menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Kiranya Engkau tetap bersama kami, kiranya Engkau tetap menjaga kami, kiranya Engkau tetap melindungi kami, kiranya dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi, Engkau ada di situ menyertai dan memberkati. Kiranya kehadiran-Mu membuat kami terus bersyukur, bergembira, dan mampu karena dimampukan oleh-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap
Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Saudara Paet Selano dengan judul lagu Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GPIB Hosiana. Kita semua sama-sama merasakan betapa berat cobaan yang kita rasakan saat-saat ini, yang hampir menyita dan mengambil seluruh perasaan dan pikiran kita semua. Tapi kita sebagai anak Tuhan, yakin dan percaya sungguh bahwa kita punya Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia Bapa yang setia kepada kita, dan Dia Allah yang setia kepada janji. Dan firman-Nya mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Imani dan pegangi janji-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat pujian yang saya bawakan hari ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan
penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap titisan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara, mari kita berdoa. Ketika kami terus beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sungguh kami dikuatkan dengan kekuatan yang kami miliki daripadamu. Kami akan terus berjalan dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan di tengah-tengah keluarga saat ini, kami sudah siap untuk berjumpa dengan Engkau dan membangun relasi dengan Engkau melalui ibadah pada pagi hari ini. Di dalamnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon curahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu dan hikmat kuasailah bagi kami, supaya kami memahami apa yang kami baca, dan melalui Roh Kudus kami dimampukan untuk dapat melakukan bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan Sang Juru Selamat kami. Inilah kami yang sudah siap mendengarkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga 9 yang menyatakan, Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita, firman yang hidup itu. Haleluya.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara, shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah pada minggu pagi ini yang dirangkai dengan sakramen perjamuan kudus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Korintus di bawah kepemimpinan Gubernur Galio sangat berkembang dengan pesat di dalam beberapa hal, misalnya perdagangan, kebudayaan, bahkan pendidikan. Mereka cukup menikmati kesuksesan yang pada saat itu bertumbuh subur. Itulah sebabnya Paulus menyebut mereka jemaat yang ada di Korintus tidak berada di dalam kekurangan satu karunia pun. Namun ibu bapak saudara, karena kesuksesan di 3 bidang ini, tanpa disadari mereka sudah menjadi orang-orang yang congkak. Mereka merasa puas dengan apa yang dimiliki. Bahkan keberadaan ini pun merasuki dan memasuki jemaat Korintus. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat Korintus sangat kacau balau di dalam hidup beriman. Dalam jemaat terjadi penyimpangan moral, bahkan perilaku seks yang menyimpang. Praktek penyembahan berhala terjadi di mana-mana. Sifat ketamakan, perselisihan, bahkan lebih ironis lagi, ada guru-guru agama yang membuat perbedaan di antara golongan yang juga ikut merasuk dan merusak iman jemaat. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang seperti inilah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus dengan menasehati mereka bahwa mereka harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan karunia-karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Karunia itu sebenarnya diperuntukkan untuk mengembangkan iman percaya mereka, dan justru hidup mereka harusnya lebih dekat kepada Tuhan. Ucapan syukur ini yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus bukanlah bersifat sindiran yang dialamatkan kepada kelompok tertentu atau ucapan-ucapan terselubung untuk mempengaruhi orang lain, melainkan suatu ucapan penilaian yang jujur, yang tulus tentang kedudukan jemaat Korintus di dalam persekutuan bersama Kristus. Ibu bapak saudara, Paulus berharap bahwa karunia perkataan dan pengetahuan yang mereka miliki harus dijadikan sebagai alat untuk memperkenalkan Kristus.
Sama seperti Paulus yang sudah dipanggil menjadi seorang rasul, memiliki kekuatan atas prakarsa ilahi. Tujuan Paulus menulis surat ini ialah untuk menuntun kehidupan praktis jemaat di Korintus, agar jemaat yang ada di Korintus lebih sesuai dengan kedudukan mereka di dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam ucapan syukur ini, Paulus sama sekali tidak berusaha untuk menyisihkan karunia rohani. Bahkan sebaliknya, dia berusaha untuk mengubah sikap orang Korintus terhadap karunia rohani, agar mereka bisa menggunakan karunia-karunia mereka menurut maksud dan rencana Allah. Ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika jemaat Korintus diperkaya dengan segala perkataan dan segala pengetahuan, maka pantaslah kalau kepada Allah diberikan pujian yang besar. Artinya, ketika mereka diberikan karunia untuk berkata, bahkan karunia dalam pengetahuan yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa, seharusnya mereka memakai itu untuk memuliakan Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya ketika karunia-karunia ini menjadi suatu kesaksian atas kebenaran pengajaran Kristen, menjadi suatu peneguhan atas kesaksian tentang Kristus di antara mereka, maka ada dua alasan dari Paulus untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam konteks pembacaan pada pagi hari ini. Yang pertama, Paulus berbicara tentang sebuah pertobatan jemaat di Korintus. Mereka datang kepada Kristus atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka, kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Allah mengasihi mereka, oleh karena itu Allah memberikan perkenanannya dengan sungguh-sungguh dan melimpahkan kepada mereka berkat dari Bapa. Yang kedua, Allah melimpahkan karunia-karunia rohani kepada jemaat Korintus. Seharusnya jemaat Korintus sangat terkenal dengan karunia-karunia ini, karena mereka tidak berkekurangan suatu karunia apapun dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus ini kiranya menolong saya dan bapak ibu saudara ketika kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, bahkan di keluarga dan di persekutuan. Ingatlah, jangan letakkan atau jangan fokuskan perhatian pikiran kita pada sebuah permasalahan yang sedang menghadang kehidupan dan kemajuan, melainkan pandangan kita harusnya kita arahkan kepada Kristus. Kristus yang berkuasa memanggil dan Kristus juga yang berkuasa menguduskan serta menganugerahi jemaat dengan berbagai karunia bagi dan untuk kemuliaannya. Kondisi serupa
bisa juga terjadi di tengah-tengah keluarga saya dan Bapak Ibu Saudara. Hal yang tidak bisa ditepis bahwa banyak di antara kita di tengah-tengah jemaat dan keluarga Kristen, keluarganya pecah karena penyebab yang serupa. Bangga dengan karunia masing-masing. Paulus katakan di sini, kebanggaan itu merupakan satu kekeliruan. Keliru dalam memandang dan mengelola pemberian yang diberikan oleh Allah kepadanya atau kepada keluarganya, yang pada akhirnya mengakibatkan kekacauan bahkan perpecahan. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, agar kita terhindar dari peristiwa luar biasa itu, marilah kita sadari bahwa semua yang kita miliki, bahkan di dalamnya kekayaan, pengetahuan, jabatan, posisi, kedudukan, dan kekayaan, itu adalah anugerah Allah dan pemberian Allah semata. Semua itu hanya karena kepercayaan dan bersifat sementara. Setiap saat Allah bisa mengambilnya dari kita dan kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun jika Allah berkehendak. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa kita sekalian telah diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Mari kita gunakan karunia itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini juga kita harus mensyukuri bahwa kita sudah melewati bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari biarlah kita merenungkan ini semua, bahwa pelayanan ini dipercayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara harus kita lakukan dengan kekuatan yang kita miliki dari Tuhan kita Yesus Kristus. Teruslah melaksanakan pelayanan itu, sehingga pelayanan akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai Allah yang kita sembah. Amin. Ibu bapak saudara, saya undang untuk berdiri bersama-sama dengan semua anak-anak Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Hari ini kita merayakan perjamuan kudus tengah tahun untuk memperingati karya Allah yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Perayaan yang sekaligus mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa kematian dan kuasa neraka telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, Tuhan yang disalibkan, mati dan bangkit
untuk menebus manusia yang berdosa. Maka tidak ada sesuatu apapun kuasa di bawah langit ini yang mampu mengalahkan kuasa Kristus Tuhan kita. Kini dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam jamuan kasih melalui sakramen perjamuan kudus. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan salam namaste. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Makanlah.
anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Minumlah. Dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana Injil Yohanes pasal 6 pada ayat yang ke-53 sampai 56 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ibu bapa saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kami persilahkan majelis jemaat untuk merapikan meja perjamuan kudus.
Ibu bapak saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur ketika Engkau mengundang kami untuk menikmati perjamuan kudus. Di dalamnya kami pahami bahwa perjamuan kudus itu kami boleh menyatu dengan penderitaan, kematian, bahkan kebangkitan-Mu. Oleh dan sebab itu ya Bapa, layakanlah kami dengan karunia yang kami miliki. Kami boleh melakukan karya-karya besar yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Bersaksi tentang Engkau melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, yang Engkau karuniakan bagi kami untuk kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi saudara-saudara kami, bagi mereka yang Engkau percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bagi mereka yang duduk di bangku eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Kami percaya bahwa jabatan dan kedudukan semata-mata dari Tuhan, untuk Tuhan memberikan otoritas kepada mereka untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, kiranya Engkau mau menolong, karuniakan hikmat, kekuatan, marifat daripada Tuhan, sehingga dengan pertolongan daripada Tuhan bersama dengan Wakil Presiden, para menteri, mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk bangsa ini. Terlebih bagi kami saat ini secara berbangsa bernegara, kami sedang diperhadapkan pada satu pergumulan besar melalui COVID-19. Bapa, tolonglah kami juga sebagai warga negara, bersama-sama dengan TNI dan Polri, juga para medis, supaya kami dapat memerangi pandemi COVID-19 ini, dan pada akhirnya kami memenangkan pertarungan ini dan kami boleh hidup secara normal. Bapa di sorga, kami menyerahkan upaya-upaya yang dilakukan para pemerintah kami, baik dari pusat sampai di daerah-daerah, bahkan tingkat RT RW. Kami percaya semuanya untuk kebaikan kami bersama. Oleh karena itu, tanamkan kepada kami kesatuan supaya kami boleh bersama-sama untuk keluar dari pergumulan besar ini, pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Bapa bagi gugus tugas, para relawan yang tetap bersedia dengan waktu yang mereka luangkan. Engkau berkati semua jerih lelah mereka, sehingga bangsa dan negara kami ini pun akan keluar dari COVID-19. Kami berdoa ya Bapa, biarlah jangan Engkau biarkan orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini untuk mendapatkan keuntungan, baik itu kelompok bahkan pribadi. Dan kami percaya negara bangsa kami tetap kondusif di bawah pimpinan Tuhan melalui pemerintahan yang ada pada kami sekarang ini. Berkati perbedaan kami yang ada, baik itu agama, budaya, suku, ras. Kami percaya perbedaan ini adalah indah bagi kami, karena di dalamnya kami saling menghargai dan menghormati. Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun kami berada. Secara khusus kami mau berdoa untuk GPIB Hosiana. Berkati persekutuan kami ketika kami sudah mempersiapkan persekutuan kami untuk ibadah tatap muka. Engkau persiapkan kami sebagai pelayan-pelayan, pendeta, majelis jemaat, bahkan komisi-komisi dan unit-unit misioner. Kami percaya Tuhan memampukan kami
sehingga kami tetap mempertahankan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada, supaya kami boleh terhindar dari virus COVID-19. Ya Bapa, Engkau berkati persiapan-persiapan kami yang sedang dipersiapkan oleh majelis jemaat, sehingga kami menyambut umat-Mu dengan sukacita mereka datang beribadah di dalam persekutuan ini. Kami berdoa Bapa, bagi Hosiana secara khusus, biarlah persekutuan kami semakin erat dan bermakna di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi majelis jemaat, bagi PHMJ, bagi BPPJ, dan unit-unit misioner yang lain. Biarlah kami bersatu untuk tetap melakukan tugas panggilan dan pengutusan kami masing-masing. Berkati sekretariat, security, dan juga koster, supaya di dalamnya mereka melayani Tuhan sebagaimana dengan tugas mereka masing-masing. Bersama dengan persekutuan Hosiana, kami berdoa untuk ketiga keluarga Ibu Ane Maria Watimena, keluarga Bapak Buce Samuel Luhukai, keluarga Bapak Jimmy Yosef. Tuhan Yesus berkati ketiga keluarga ini, apapun yang mereka rindukan, biarlah Engkau berkati pekerjaan, usaha, keluarga, anak-anak, dan masa depan keluarga kami pertaruhkan hanya dalam tangan kasih Tuhan. Bersama dengan jemaat Hosiana, kami menyerahkan bagi mereka yang bersukacita karena ketambahan usia, Ibu Nani Suhaini Suprapto, Ana Chelsea Teresia Melatunan, Saudari Sari Laihat, Saudara Calvin Bernard Luhukai, Saudara Yulian Randongkir, dan anak terkasih Priscilia Sefer. Tuhan Yesus, sukacita kami percaya berasal dari Tuhan, Tuhan yang mengerti jalan hidup mereka dan masa depan saudara, keluarga, bahkan mereka yang saat ini berulang tahun. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan pendidikan anak-anak, bergumul dengan keluarga, bergumul dengan ekonomi. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang maha baik. Kami percaya pada Tuhan ada solusi, pada Tuhan ada jalan keluar. Oleh karena itu kami percayakan hidup kami hanya pada Tuhan. Pada akhirnya kami mau berdoa bagi kami semua yang melayani pada pagi hari ini, pelayan firman, majelis jemaat yang bertugas, kantoria, organis, bahkan anak-anak Inforkom, saudara-saudara kami yang tetap setia dari multimedia. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan yang sudah diberitakan akan kembali dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Bapa, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Alkitab mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan dapat dilakukan melalui transfer via Bank GPIB Hosiana dengan nomor rekening yang tertera di layar kaca, atau dapat menyetor langsung ke kantor sekretariat gereja pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita sambut dengan gita bakti 82, 1, 2, dan 3. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kepadamu kami menyerahkan pemberian sukarela sebagai tanda persembahan tubuh, jiwa, roh, dan segenap hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah amanat pengutusan. Sesulit apapun kehidupan yang diakibatkan oleh apapun dalam hidupmu, jangan biarkan imanmu dikalahkan oleh kesulitan, pencobaan, tantangan, dan pergumulan itu. Pegang teguh janji penyertaan Tuhan. Ia melindungi kamu dan takkan membiarkan kamu terlepas dari genggaman tangan kasih-Nya. Ia akan selalu hadir dan menyertai. Sebab sesungguhnya kasih setia-Nya kekal dan tak berkesudahan. Bahkan kalaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan itu kekal dan kesetiaan-Nya untuk selama-lamanya. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 635, Bila Badai Hidup Menerpamu.
Ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Ibu Bapa Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.